Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Selamat menyimak ya. Namun sebelumnya kita ingat dulu, apa sih sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah sistem pada tubuh makhluk hidup yang berfungsi mirip saluran pembuangan. Ada beberapa organ tubuh, misalnya kulit, hati, paru-paru, ginjal, dan seluruh organ pada sistem pencernaan. Apa saja penyakit pada sistem ekskresi? Masing-masing organ pada saluran ekskresi memainkan perannya dalam membuang sisa metabolisme keluar dari tubuh, termasuk racun. Hal ini dilakukan agar keseimbangan komposisi cairan di dalam tubuh tetap terjaga. Ketika sistem ekskresi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Anda bisa saja mengidap penyakit pada sistem ekskresi seperti berikut. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah penyakit pada sistem ekskresi akibat bakteri yang masuk ke saluran uretra, kandungan kemih, atau bahkan ginjal. Infeksi ini lebih banyak terjadi pada wanita, meski pria juga bisa mengalaminya. Infeksi ini bisa diatasi dengan antibiotik. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal adalah gumpalan keras yang terbuat dari kalsium oksalat atau bisa ditemui di sepanjang saluran kemih. Penderita penyakit ini akan merasakan sakit di area punggung atau pinggang, bahkan melihat bercak darah pada urin atau kencing. Batu ginjal bisa diatasi dengan minum obat atau terapi invasif minimal, misalnya dengan gelombang kejut. Tujuan perawatan ini biasanya untuk meluruhkan batu ginjal sehingga dapat keluar lewat saluran kemih. Yang ketiga adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD. GERD termasuk penyakit pada sistem ekskresi karena terkait dengan masalah lambung. Penyakit ini ditandai dengan asam lambung yang kembali naik ke esofagus atau kerongkongan sehingga menyebabkan rasa terbakar di dada. Hal ini bisa menyebabkan heartburn, nafas bau, erosi gigi, mual, hingga sulit menelan dan juga bernafas. Yang keempat adalah wasir. Wasir atau hemoroid adalah semacam daging tumbuh pada anus yang berisi pembuluh darah. Daging ini bisa terasa gatal dan nyeri serta disebabkan oleh beberapa hal seperti diare, konstipasi kronis, terlalu mengejan saat buang air besar, hingga yang kurang mengkonsumsi serat. Yang kelima adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK termasuk sebagai penyakit pada sistem ekskresi karena paru-paru tidak lagi mampu membuang karbon dioksida secara normal. Hal ini mengakibatkan Anda seperti kesulitan bernafas. Salah satu bentuk PPOK disebut bronkitis kronis yang ditandai dengan batuk yang tak kunjung sembuh. Yang keenam adalah kanker paru-paru. Penyakit ini bisa tumbuh di bagian manapun pada paru-paru sehingga mempengaruhi kerja organ pernafasan tersebut. Termasuk dalam membuang karbon dioksida keluar tubuh, penanganan kanker paru-paru akan sangat tergantung tipe, lokasi, dan juga penyebarannya. Yang ketujuh adalah kutu air. Kutu air penyakit yang timbul karena keringat pada kulit tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Ketika kulit terus-terusan lembab, daerah tersebut menjadi tempat terbaik jamur untuk berkembang biak. Kutu air adalah infeksi jamur pada kulit yang mengakibatkan Anda menderita gatal, kulit bersisik, dan juga rasa seperti terbakar. Yang kedelapan adalah jerawat. Jerawat sebetulnya bukan diakibatkan oleh keringat yang dibuang pada ekskresi, namun keringat yang menumpuk akan mengakibatkan munculnya bakteri yang menyebabkan jerawat. Di sisi lain, terlalu sering mengelap keringat juga bisa membuat kulit menjadi iritasi. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan tugas berikut ya.
yaitu bagaimana cara mencegah penyakit pada sistem ekskresi. Kalian bisa browsing jawaban di buku maupun di internet ya. Tugas, kalian tulis di buku kalian beri nama dan juga kelas di pojok kiri atas, serta dikumpulkan di grup ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Kalian juga bisa menemukan Ibu di Facebook Izatun Nafis dan juga Instagram @nafisiis dan @rasikbimbel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.